Oke kan, jumpa lagi di sesi tanya jawab ya. Kali ini ada yang bertanya, tapi kalau saya jawab lewat WA terlalu panjang, jadi saya bikin vlog, nanti orangnya akan saya arahkan ke video ini ya. Nah, biar tidak hanya orang yang tahu, tapi banyak orang juga yang tahu. Gitu. Apa itu pertanyaan tadi panjang banget. Ini soal esai ya, esai untuk anak kuliah teknik mungkin. Ya. Oke, yang pertama, apa penyebab gerung tenaga ngempos karena posisi kampas ganda yang aus dan fan belt yang retak tapi hanya sedikit, atau karena part-part CVT yang sudah terpasang Oke. tidak rekomendasi karena kondisi motor menyelesaikan standar. Nah, jadi apa yang menyebabkan gerung dan Apakah yang menyebabkan gerung itu kampas ganda yang mudah aus dan fan belt yang mudah retak, Oke, Oke, dari situ kita jawab bahwa yang bikin gerung nggak dari kampas ganda aus, nggak dari part-part lain, itu tidak pasti orangnya pakai per sentry dan per CVT bukan milik originalnya, iya kan? Iya toh. Nah, pakainya dia per sentry apa? Astro sama TDR 1000 rpm. Semua 1000 rpm semua. Yang per sentry dari merek Jadi Astro, yang dari per CVT dari TDR. Nah, itu nggak salah. Kalau kalian memang cari gerung, itu memang betul. Tapi gerung itu biasanya untuk anak-anak muda yang pengen pamer gengsi-gengsian di tongkrongan gitu. Tapi kalau Anda pengen yang apa harian atau komuter kayak Vario saya itu nggak ada 1000 rpm, udah jalan 10 km per jam. Tanya kameramen. Tahu enak tuh. Nah, nggak usah digas aja jalan sendiri. Nah, itu gimana tuh Mas Racikana? Kalau di Mio, motornya apa itu? Mio Smile. Mio Smile. Biasanya kalau Smile itu 2007 naik ya? Iya. Nah, kalau Mio Smile itu saya sarankan 2009 ya. Itu saya sarankan jatuhnya kayak KZR. Karena saya memang baru pegang 1 kali Mio Smile. Karena kenapa? Kalau di sini itu Mio Smile tuh rata-rata sebatas untuk standaran, rata-rata sebatas untuk komuter harian. Kalau yang untuk racing saya jarang menemui. Pasti ada, tapi untuk yang di lingkungan saya pribadi itu lebih rata-rata ke itu komuter harian. Itu ya kembali ke slogan awal saya. Kalau emang Anda cari untuk harian, laju, touring, dan untuk yang berfeedback kepada keluarga Anda, maka Anda perlu untuk mempertimbangkan pemakaian part-part racing. Enggak semuanya racing itu jadi enak, tidak. Ya jangan terdoktrin, oh racing enak, oh racing kencang, oh pakai part racing tenaga bertambah, itu tidak. Kita perlu adanya kombinasi antara spare part. Yang kalau di sini yang akan kita substitusikan itu tidak perlu untuk Mio Smile. Nah, tapi misalnya kok Anda ingin mencoba beralih ke part lain, itu tidak perlu juga untuk Mio Smile. Cukup beli part standarnya saja, tapi beli yang baru. Per CVT, per sentry, beli aja yang baru. Itu sudah enak. Nggak perlu cari yang lebih panjang pernya, nggak perlu cari yang lebih keras, nggak perlu cari yang lebih pendek. Kalau misalnya Anda memang pengen yang lebih pendek, pakai aja yang per CVT sebelumnya. Itu kalau udah letoy dia akan lebih gepeng ketika bekerja. Terus per sentry juga itu nggak perlu cari yang berapa ulir, ada yang 6 ulir atau 5 ulir atau 4 ulir pernya, itu tidak perlu. Cari aja standarnya tapi yang baru. Itu adalah yang manfaat untuk motor Mio Smile Anda. Itu kalau dari sisi per-peran. Kemudian kalau dari sisi kapas ganda bikin gerung, itu sepertinya tidak ya. Cuman kalau misalnya Anda pakai yang per-peran standar terus kapas ganda hampir habis, itu biasanya motornya banyak selipnya di kapas ganda. Kalau angkatan awal sih mungkin lebih ke ngeden, nggak gerung tapi ngeden. Kayak motor kameramen saya sebelum pakai mangkok ganda kartel lurus dari saya juga, itu yang terjadi itu gereng ketika di boncengan itu, kayak nggak gereng ya, kayak ngeden gereng. Kalau gerung itu nggak, lebih ke ngeden tuh kayak motor itu aslinya jalan, motor itu aslinya jalan, cuman kayak beban itu terlalu keberatan beban. Nah itu kalau ngeden itu seperti itu. Nah solusinya apa? Memang betul ganti kapas ganda Mirs. Kok kapas ganda Mirs? Ya salah satunya adalah pakai kapas ganda dari Mirs. Tapi misalnya tidak, pakailah kapas ganda baru. Kalau misalnya dari Elik ada juga silahkan pakai dari Elik.
Nah, kalau durabilitas, kalau versi saya antara Mir sama Elik masih awet Elik. Karena saya juga pakai. Ya, itu memang lama banget habisnya, dan gripnya itu emang udah teruji bagus ya Elik, soalnya dari Thailand. Nah, terus kalau dari apa namanya? Dari sisi kapas ganda, kalau Anda untuk komuter harian, untuk yang tidak memikirkan top speed, apalagi kalau bawa anak istri kok ngebut 100 km per jam, itu juga nggak perlu seperti itu. Cukup Anda ganti yang set ke akselerasi. Anda pilih saja mengenai kapas ganda yang lebih panjang. Saya nggak perlu lagi saya terangkan ya, karena sudah banyak lagi contoh kapas ganda. Tapi biasanya kalau Mio kayak gini ya, kalau Mio unda-undi kayak gini ya. Silakan lihat kameramen. Nah, lihat di tangan kameramen saya itu sedikit niga. Nah, itu kalau misalnya di kalau di Mio itu kurang lebih mirip-mirip KOJ kayak gitu bentuknya. Nah, itu kalau bisa lebih cari yang lebih panjang, bisa lebih cari yang lebih tebal, itu enak untuk akselerasi. Tidak perlu RPM tinggi, jalan dikit aja udah oke. Nah, tapi kalau misalnya Anda pengen yang jalan sedikit, gas sedikit aja sudah oke, itu Anda perlu untuk eksperimen. Eksperimen apa yang Anda perlukan? Eksperimen mencari persentri yang lebih lembek. Nah, lele. Saya nggak hafal. Saya kurang hafal apa saja yang lembek yang pas untuk Mio Smile. Memang Anda perlu uji coba sendiri. Kalau Anda tidak mau untuk menguji coba atau mencoba-coba sendiri, silakan pakai saja standarnya. Itu adalah pilihan yang terbaik, nggak buang-buang duit. Tidak perlu tidak perlu pakai yang racing-racingan. Itu dari saya. Oke, lanjut pertanyaan yang B. SMP ini masih satu orang yang sama ya? Oke, satu orang yang sama. Hanya 3 pertanyaan esai. Nah, tadi itu secara teori. Ini A, ini pertanyaan A secara teori. Sedangkan yang B. Yang B, menurut jenengan apa perlu merek VIP dan Nah, ini Daytona? opini pribadi. Ya, tadi secara teori, sekarang opini pribadi. Apa, Mas? Apa perlu merek VIP dan Daytona, Mitsubishi atau standar Yamaha aja? Nah, kalau dari fan belt itu, kalau Anda kurang srek sama standarnya, itu saya kurang paham pakainya basic apa. Tapi kalau saya sih, kalau menyarankan, kalau ada silakan coba Mitsubishi. Itu banyak orang yang suka, meskipun di kolom komentar ada yang bilang kok cepet getas ya, kok cepet ini. Itu emang kalau untuk daily use umurnya rada pendek Mitsubishi, tapi untuk secara kenyamanan paling enak Mitsubishi kalau saya. Kalau untuk mengejar keawet enggaknya itu relatif ya. Soalnya kalau saya bilang Gats juga banyak yang akan bilang kok cepet retak, kok cepet gini. Pakai TDR banyak yang bilang sekarang banyak yang palsu, beredar yang palsu. Kata-kata orang dari kabar-kabar burung seperti itu. Tapi kalau fan belt, kalau misalnya Anda mau coba-coba atau cari, mungkin bisa cari itu ya Mitsubishi kalau ada. Kalau dari Daytona saya kok rada kurang suka aja. Kalau saya kayak berasa gimana ya, lebih enakan ori kalau saya loh. Tapi kata anak-anak itu juga ada yang bilang Daytona enak. Ya relatif sih. Kalau fan belt itu kayak mengejar feeling, kecocokan sendiri-sendiri. Itu dari sisi opini saya. Nah, pada kesimpulannya opini saya ini, kalau misalnya tidak mau standar, coba cari Mitsubishi. Kalau Mitsubishi tidak ada, silahkan kembali ke standarnya saja gitu. Tapi ingat, kalau standar saya perlu ada note untuk Anda. Puli depan juga derajatnya standar saja. Kalau sudah bergelombang, dibubut sedikit aja, di sebatas di reverse saja, itu sudah cukup. Oke, lanjut. 3, terakhir. Kalau dibayangkan kondisinya seperti ini. Bayangkan. Jadi ini tolok ukur tolok ukur mindset saya ini pergi ke arah mana ya? Pergi ke arah B atau A atau B. Jadi ini sebuah teori, opini, dan sudut pandang secara deduktif. Ngeri ini pertanyaannya. Oke. Apa lagi? Apa yang perlu saya perbaiki atau ubah, Mas? Yang perlu Anda perbaiki atau perlu Anda ubah dari puli depan, kalau Mio Smile itu sepengalaman saya itu jarang ada yang bermain interlock. Jarang. Derajatnya standar saja sudah oke. Kerok jalur gimana, Mas? Kerok jalur boleh, tapi sebatas hilangin limitnya. Tapi kalau Anda takut nanti cepat peyang atau tidak awet, cukup standarnya saja. Yang perlu catatan, tutup rumah rollernya ini
untuk rumah roller ini di gerinda saja, diperhalus sampai mulus, pokoknya sampai apa, tolok ukurnya itu, indikator mulusnya itu digeser tangan gini nggak sakit, itu sudah mulus gitu. Untuk fan belt, kalau misalnya Anda tidak mau eksperimen, bisa kembali ke original. Untuk apa, bantalan Mio, di Mio ada bantalan kayak gini, bantalan di sini ini, mangkok ganda ini juga ganti aja yang baru. Terus apa, untuk per-peran standar semua. Lanjut untuk apa namanya, kapas ganda kalau bisa Elik, kalau tidak ada coba Mirs, itu lebih bagus. Kalau banyak yang ngetek saya, kalau dari apa, idealisme speed itu gimana mas, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya, terus terang saya nggak tahu. Takutnya kalau nanti saya komentari, kalau pihaknya marah, soalnya setahu saya dan anak-anak itu kok pihaknya suka marah-marah ke orang. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Takutnya kalau saya juga ikut dimarahi, takutnya. Nah gitu. Terus dari saya itu aja sih. Terus dari apa, mungkin dari karburasi ya, dari karburasinya ada catatan nggak itu mas? Kayaknya tadi itu ya, apa, karburator PE24 itu ya. Nah itu juga udah bagus. Tapi kalau dari saya pribadi, karena ketika saya pegang pertama Mio itu sebatas untuk kirian dan saya belum maintenance secara mesin, itu saya hanya bisa memberikan arahan dari sisi kirian. Dan kalau Anda memang pengguna penyuka Mio Smile, itu yang perlu Anda racik tidak perlu kirian. Kalau dari saya dan teman saya yang bengkel itu, kirian standar pun bisa kenceng. Rahasianya apa mas? Main di gearbox, rasio gearbox Anda perlu ubah, bikin yang reduksinya itu berat, di bawah nilai 10, syukur-syukur bisa 9, sekian, itu enak. Ada orang sini tapi saya udah nggak pernah lihat ya. Mungkin itu dari saya untuk abangnya yang bertanya. Terima kasih.